Oke, oke aja deh ya. Oke aja lah, nanti diatur. Oke aja, soalnya memang biasanya nggak ada masalah, tapi nggak tahu kenapa jadi begini. Oke. Oke. Kita gini, jadi kita ngobrolinnya tentang Mbak Wit di film, Mbak Wit di iklan, dan Mbak Wit sekarang. Oke. Oke. Kita bisa mulai ya? Oke. Boleh, silakan. Di kau terpetik jago, walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Oh, namun aku bahagia 1001 malam. Assalamualaikum Mbak Wit, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sedikit agak kurang sehat, sedikit aja. Kurang sehat tapi masih cantik. Terima kasih. Ya karena mau ini kan, tahu mau ada Zoom jadi dicantikin. Bisa aja Mbak Wit. Mbak Wit mau ngobrol bentar tentang karirnya Mbak Wit ya, boleh ya? Ya silahkan. Di iklan juga, dan saya dengar pernah nyanyi juga dulu ya? Oh ya. Pernah nyanyi Kemuning juga. Harusnya. Kalau nggak salah. Itu Kemuning setelah saya di film. Tapi sebelum saya terjun ke dunia film, saya dengan kedua kakak saya kita bikin Rio Visca. Awalnya sih memang kita hanya menyanyi di keluarga dengan tidak ada nama, kadang-kadang Tiga Darah, kadang Beatles waktu itu lagi populer sekali, kita pakai Beatles, tapi akhirnya kakak saya mendapatkan, karena kita Virgo, Scorpio, dan Cancer, lalu kita buat Trio Visca, dan sempat ada LP-nya ya, Piringan Hitamnya, satu aja. Oh, sebelum film nyanyi dulu? Iya. Berarti mulai film sejak kapan? Kalau banyak yang tanya mengenai kapan di dunia film, saya paling sulit menjawab karena saya ini orangnya bukan tipikal yang mencatat ya, di mana saya mulai terjun di sini begini, enggak. Jadi saya nggak tahu persisnya. Kayaknya kalau tidak salah sih 68, 69, tapi ketika film Pengantin Remaja itu dibuat tahun 70, itu yang film itu booming ya, jadinya orang mengenal saya dari situ gitu. Pengantin Remaja itu dalam perannya itu saya sebagai Yuli, almarhum suami sebagai Romi gitu. Iya, ngomong-ngomong suami juga, aduh keren banget berdua ya, pasangan abadi sebenarnya. Terima kasih. Terus sampai sekarang ada berapa film Mbak Wit? Nah, sama aja. Saya tidak akan bisa jawab berapa banyaknya. Tapi saya termasuk yang tidak terlalu banyak ya, kalau dibandingkan dengan mereka yang lebih muda dari saya. Banyak mereka sampai bahkan ratusan gitu ya. Kalau saya sih masih di bawah 100. Masih di bawah 100. Nah, kalau dari pertamanya nyanyi, habis itu film, di filmnya ada proses casting nggak zaman dulu? Nggak ada sama sekali. Nah, inilah keberuntungan saya ya, karena saya ini sebagai saya ini orang yang sangat percaya bahwa hidup kita ini sudah ada yang atur ya, di mana Allah selalu memberikan jalan seperti ini. Dan tadi Anda tanya apa? Casting, ya. Sama sekali tidak ada casting karena saya sudah lebih dahulu di dunia film. Ibu saya ini kan memang dulunya memang almarhumah ini memang seorang artis juga ya. Jadi Aryati, Anda tentu tahu ya. Lagu Aryati itu juga memang untuk beliau. Nah, Aryati di kamawara suhan rembulan.
mulai dari beliau lah gitu loh. Jadi memang saya bisa berada di dunia entertainment ini karena beliau gitu loh. Saya sekarang bisa berhadapan dengan Anda ini juga pasti selain jalannya Allah, pastinya juga karena beliau saya akhirnya bisa seperti ini gitu. Jadi diawali dengan dimana ibu sering mengajak saya ke tempat lokasi syuting ataupun bertemu dengan kawan-kawannya, antara lain ya tokoh-tokoh seperti almarhum Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, dan masih banyak lainnya tokoh-tokoh ternama perfilman gitu loh. Saya tidak tahu, mungkin ibu saya memang sudah mempersiapkan saya, mungkin ya, saya tidak tahu dan saya tidak pernah tanya itu. Akhirnya saya mulai tertarik dan pada waktu itu saya antara lupa ini ya, kembali seperti tadi saya sampaikan bahwa saya memang tidak pernah mencatat segala sesuatunya. Jadi saya lupa siapa yang mengajak dulu, tapi yang pasti film, ada 2 film dan dua-duanya masih hitam putih. Jadi itu film dari Usmar Ismail dan satunya Segenggam Tanah di Perbatasan. Itu ketika kita masih dengan Malaysia ya, konfrontasi dengan Malaysia. Jadi itu masih hitam putih kedua film itu. Jadi yang satu saya diajak oleh suaminya almarhum, suaminya Zuzana. Ya, jadi pada waktu itu Diki Suprapto, mereka waktu itu masih suami istri, mereka punya satu perusahaan film, judul namanya Tidar Film ya, dan itu saya diminta, kebetulan ibu juga main di situ dan saya diminta untuk jadi adiknya Diki Suprapto. Nah kalau Yamu Alim, nah saya kasih tahu ya bahwa kedua ini saya tidak tahu yang mana yang lebih dulu ya, jadi Yamu Alim itu dengan Usmar Ismail ya, almarhum, di mana tapi itu semi dokumenter, jadi bukan ini, tapi mengenai lebih ke Islam gitu ya, jadi memang gitu. Berarti Mbak Wit udah banyak generasi, udah banyak zaman dilewati sampai sekarang juga masih eksis iya. lihat. Iya, kalau dihitung-hitung ya saya sudah 50 tahun lebih di dunia entertainment. Dan dengan sekarang masih aktif di bidang acting, gimana komentar tentang perbedaan zaman dulu bikin film atau sinetron dengan sekarang? Pasti berbeda ya. Kalau kita bicara tentang ditanya perbedaan, pasti sangat amat berbeda. Tentunya masalah teknis ya sudah pasti ya, peralatan, instrumen semua juga berubah. Ketika kita syuting dulu kan belum ada monitor, ya kan, belum ada monitor sama sekali. Jadi ya kalau kita mau lihat ya kita harus melihat rush copy. Jadi kita harus ke studio di mana dicuci dulu istilahnya, baru kita melihat, dan namanya juga copy ya, jadi masih dalam keadaan yang belum baik lah ya. Tapi kita tentunya melihat di mana ada kesalahan atau tidak. Tapi itu pun jarang kalau ada dari pihak mungkin kameramen atau apa yang mengatakan kelihatannya ini kurang baik dan lain sebagainya, baru itu dilakukan gitu dan gitu. Tapi kalau sekarang kan langsung kita bisa lihat, oh pakaiannya kurang bagus, tidak continuity dan lain sebagainya, atau lightingnya, atau ya macam-macam, semua kita bisa koreksi di hari itu juga, pada jam itu juga. Sementara kalau dulu kan tidak gitu ya, kemajuan zaman tentunya berbeda. Terus kalau ada dulu kan peran apa yang Mbak paling suka? Buat saya tidak model yang saya suka dengan peran ini, saya suka dengan peran itu, tapi dengan proses usia kelihatannya sekarang ini saya diberikan satu peranan yang lebih berbeda dari dulu ya, ketika saya masih muda, menjadi ibu muda, jadi seorang istri atau seorang ibu yang sangat wise. Dan selalu saya mendapatkan peran yang itu, yang akhirnya dampaknya orang selalu mengira saya baik. Dan itu ya alhamdulillah ya, orang selalu ibu baik sekali. Jadi padahal mereka mungkin lihat dari film di mana saya selalu berperan sebagai ibu atau istri yang begitu baik ya, yang
Ya, ya itu bijaksana. kadang-kadang peran itu sangat membantu ya. Jadi kita jadi ikut terbawa. Jadi mereka selalu kira ya seorang ibu yang padahal saya kira nggak juga sih. Image-nya jadi nempel ya. Nempel sekali. Jadi tapi setelah sekarang ini banyak sekali. Malah saya ada 2 film yang justru masuk 3 ya, 3 ada komedi gitu loh. Jadi ya seneng aja buat saya seneng aja gitu. Berarti nggak pernah ketemu peran yang jahat, antagonis, yang jelek perannya apa nggak pernah dong ya? Ada ini di film saya kira saya belum boleh menyebutkan judulnya karena memang mereka belum launching ya. Jadi itu awal si orang akan pasti tidak akan suka dengan si peran ini ya yang saya bawakan karena saya sangat jutek pada menantu. Begitu juga yang satunya sama juga itu. Orang pasti akan nggak suka dengan saya karena saya jahat sekali ke menantu gitu loh. Tapi sebetulnya di balik itu ada sebab gitu. Akhirnya pada endingnya berubah lah gitu loh. Tapi kalau yang antagonis beberapa kali kalau saya tanya ke sutradara, saya suka iseng nanya, kenapa sih nggak minta saya jadi antagonis? Nggak cocok loh, semua pada bilang gitu. Saya sempat bilang, lu belum coba, aku bilang gitu kan, tapi enggak, bukan lo katanya gitu, ya sudah. Nah, yang peran jadi tua jahat tadi itu layar lebar? Layar lebar, dua-duanya layar lebar. Sebetulnya jahat dalam hal ini bukan jahat ini ya, tapi ya gimana sih ya, pokoknya kalau orang melihat, pasti biasanya menantu dan mertua itu nggak cocok gitu kan, selalu gitu kebanyakan kan seperti itu. Nah di kedua film ini juga ya hampir sama seperti itu gitu, padahal sebetulnya hatinya sih baik gitu. Gitu. Dari sekian banyak film juga sutradara mana yang apa sih berkesan mengedidik banget ke Mbak Wit, yang mana? Sutradara siapa? Saya kira kalau Anda menanyakan mendidik ya, saya kira semua film tentu kalau kita bicara film itu kan tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan ya. Jadi ini tanggung jawab kita semua pemain, tentunya sutradara, produser, kita harus memberikan satu film yang memang bisa membawa penonton untuk melihat dari film ini dari segi yang tentunya yang baik ya, itu yang bisa diambil gitu contohnya. Tapi kalau Anda tanyakan film mana yang berkesan, yang pasti sutradara mana maksud saya? Jujur saya katakan kalau film pasti saya akan mengatakan Pengantin Remaja, karena di film itu saya bertemu dengan suami ya, yang akhirnya sampai kita menikah, lalu Tuhan mempunyai rencana lain. Jadi buat saya Pengantin Remaja lah film yang sangat amat berkesan buat saya. Kalau sutradara, buat saya semua sutradara punya ciri khas masing-masing. Dan semua sutradara memang semua baik, kalau tidak mereka tidak akan menjadi sutradara kan. Jadi kalau buat saya pribadi, saya pemain bisa bermain baik tentunya karena sutradaranya gitu loh. Karena sutradara buat saya sangat amat menentukan. Baik buruknya pemain dialah yang menentukan gitu. Iya benar. Dari sekian peran juga peran mana yang paling susah? Saya tidak katakan susah ya, tapi ini di dalam film Ambu ya, ini sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun ya, di mana saya menjadi orang Baduy ya, orang Baduy, di mana memang kita tinggal di sana dan kita syuting cukup lama di sana. Paling tidak itu saya mendapatkan suasana yang berbeda ya, di mana tidak ada hiruk pikuk. Ketika saya sampai di sana, saya merasakan ketenangan di mana Anda bayangkan kalau di Jakarta, TV beritanya, aduh ya kan, baca koran beritanya, aduh, belum lagi kalau sosmed saling maki ya kan, kayak merasa bahwa kita yang paling benar nggak sih, gitu kan? Nah, sementara ketika saya di Baduy cukup lama di situ.
merasakan kedamaian yang sangat amat luar biasa, di mana tidak ada kebisingan karena memang tidak ada mobil, ya kan, tidak ada motor. Kita memang betul-betul suasana yang kita betul-betul di alam yang kita seakan kita ikut dalam alam itu ya, ikut merasakan bagaimana menyatu dengan alam gitu ya, luar biasa sekali di sana. Jadi saya tidak mengatakan sulit, sulitnya adalah kesulitannya adalah di situ memang saya harus menggunakan kontak lens ya, kontak lensnya hitam karena mata saya kan tidak hitam ya, agak sedikit kehijauan, agak coklat gitu kan, nggak mungkin dong orang Baduy warnanya begitu. Jadi pakai kontak lens warna hitam dan rambut saya extension panjang sekali dan itu waktu membuatnya juga memakan waktu dan rambut saya harus dicat yang sangat betul-betul hitam karena memang orang sana memang semua saya perhatikan hitam semua. Ya kesulitannya saya susah tidur karena miring sini sakit gitu loh. Hanya itu aja. Jadi kalau masalah peran bagaimana? Iya, karena extension itu sangat berpengaruh ya. Jadi jendol sana, jendol sini itu agak berat lah ya gitu. Lalu ada juga kumaha aing bersikap ke anak aing. Atur nuhun ambu. Itu urusan aing. Saya rumah saya. Sebelum Ambu itu saya ada film Mama Jagoan, di mana sutradaranya minta ibu, saya minta rambutnya dikeriting. Hah, saya sampai gitu. Dikeriting? Iya, keriting. Nggak bisa pakai wig? Nggak, dia bilang. Harus dikeriting. Oh my God. Akhirnya saya dikeriting. Dikeriting yang betul-betul keriting, yang rambut pendek gitu. Karena di situ saya agak tomboy gitu loh. Jadi ya ini semua kan konsekuensinya kita sebagai pemain tentunya. Meskipun biasanya kadang bisa kita sedikit nego-nego gitu ya mengenai harus begini, kita masih bisa cara begitu. Tapi kalau sutradara menginginkan, oke, saya pikir kenapa dia minta saya rambut keriting, tentunya ada sebabnya gitu loh. Jadi selama memang tidak terlalu menyulitkan untuk si pemain, kenapa tidak gitu loh. Yang mama jagoan, yang ibu-ibu tiga yang rumpi-rumpi itu bukan? Betul. Jadi yang saya dengan Nini El Karim dan Ratna Riantiarno. Gitu. Parah rumpinya, tapi bagus. Terima kasih. Juga ya, itu mahasiswa juga saya lihat tuh. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru yang di ospek. Iya, itu juga ya itu ibu-ibu yang sedikit ngocol ya. Tapi saya senang karena di mana dan juga saya kadang-kadang kan ada beberapa film yang mau tidak mau kita harus bolak-balik touch up, rambut harus dibetulkan. Kalau ini kan tidak gitu loh. Mau ngapain, makeup setipis mungkin, bahkan ya akhirnya memang karena saya tidak pakai makeup yang cukup tebal maksudnya tebal di sini tidak jadi mengurangi kita biasanya kan untuk tidak terkena sinar matahari kita harus pakai sunblock dan lain sebagainya. Dan ini memang akhirnya selesai itu juga mulai sepertinya mulai keluar, tapi ya sudahlah, buat saya tidak menjadi masalah karena itu kan kita masih bisa dirawat, masih bisa treatment lagi gitu. Ini yang bikin Mbak Wit jadi aman untuk dunia film sampai ke generasi sekarang. Anak milenial masih kenal banget dengan Mbak Wit, dengan yang yang mahasiswa yang ospek ya, yang ini ya, sampai anak saya yang masih SMP aja tahu. Iya. Kali ya Mbak Wit ya. Saya kira begini ya, masalah menjaga nama atau apapun itu bagaimana kita menjalani hidup gitu ya, bagaimana ketika kita bersosialisasi dengan maksudnya dengan kawan-kawan di film, lalu bagaimana kita disiplinnya dalam disiplin dan bertanggung jawab ketika kita diberi satu pekerjaan gitu loh. Jadi saya kira ini tidak hanya di dunia film, dimanapun ya kan, dimanapun yang penting kita menjaga hubungan
agar tetap bisa terjaga dengan apa ya? Tentunya dengan kita bekerja dengan baik, menjalin hubungan itu dengan baik. Insya Allah semuanya bisa berjalan panjang. Di Arini 2 ada Mbak Wit bukan? Kenapa? Oh bukan saya lagi. Jadi awalnya begini, itu kan memang Arini tidak ada Arini 1, tidak ada Arini 2. Jadi sebetulnya memang Arini aja. Tapi karena film itu sangat meledak gitu loh, sampai saya ingat sekali di mana kacamata yang saya gunakan waktu itu jadi tren sekali gitu. Jadi itu kebetulan saya pakai Cartier ya. Jadi akhirnya dari optik ini minta kalau bisa ngiklanin ini untuk itu, karena memang ya karena ya harganya kan juga tidak murah itu kan. Tapi Cartier ya. Iya, tapi akhirnya itu kacamata sampai jadi ini banget gitu, dan akhirnya sorry itu di penjualannya bagus, dibuatlah Arini kedua. Jadi suami nggak suka gitu loh, karena berarti waduh ini kok jadi kayak mengada-ngada gitu loh. Jadi ya itu menurut dia ya. Jadi tidak, pada dasarnya kan awalnya memang tidak ada Arini 2, tapi akhirnya dibuat Arini 2 yang menurut dia ya mengada-ngada sekali gitu. Agak tapi maksain. Pasti bagaimana? Agak maksain. Saya tidak bilang maksain, cuma biasanya kan sama di Amerika pun kan Rambo juga pertama begitu meledak akhirnya dia bikin 2, akhirnya dia bikin 3, akhirnya ya kan gitu kan. Kadang-kadang begitulah, saya kira semua produser atau kita bicara pedagang pasti tidak ada yang mau rugi, begitu tahu ini bagus ya kenapa enggak gitu ya, sah-sah aja gitu loh. Komersialnya tetap jalan. Iya sah-sah aja kalau buat saya sih. Ngomong-ngomong kacamata Cartier tadi, Mbak juga ada di iklan Lux loh saya lihat. Keren banget zaman itu. Oh ya itu tahun saya ingat yang Lux yang pertama, saya belum punya anak yang nomor 2. Jadi pada waktu itu sistemnya apa sih saya kurang tahu. Jadi mereka sebar di media cetak, di mana kalian menginginkan bintang Lux siapa gitu. Pada waktu itu Unilever membuat voting. itu voting ya voting. Kalian menginginkan siapa, ternyata ya mereka semua banyak menginginkan saya gitu. Akhirnya dibuatlah saya sebagai ini. Akhirnya dibuat lagi, saya lupa 2 tahun kemudian apa 3 tahun kemudian mereka buat lagi, dan saya sudah ada anak yang kedua, ternyata masih juga memilih saya gitu. Akhirnya kembali lagi yang kedua saya lagi gitu. Berarti lama juga di Lux dulu ya? Saya lupa berapa lamanya ya. Saya nggak terlalu perhatikan. Saya bukan orang tipikal, saya katakan tadi mencatat-catat. Selain Lux, ada iklan apa lagi? Oh banyak. Kembali lagi saya tidak bisa menghitung. Saya tidak mencatat apa-apa saja. Gitu. Jadi sebelum Lux pun, ketika saya pernah mengiklankan juga satu produk, di mana waktu itu saya belum married juga, masih muda, pernah saya melakukan. Jadi ya alhamdulillah aja saya banyak diminta untuk mengiklankan beberapa produk, lumayan. Dan baru lumayan, maksud saya bersyukurlah ya, saya diberi kepercayaan untuk itu, dan sampai hari ini juga saya masih dipercaya untuk diberi memainkan ya satu produk, untuk mengiklankan satu produk. Mempromosikan produk lah ya. Promosi, betul. Tepatnya begitu. Mbak Wit juga ada di sinetron, peran. Mbak Wit pernah tolak peran apa aja? Selain ya mungkin dulu mungkin pernah? Pernah Beberapa kali, banyak yang saya. Jika terpetik jauh, walaupun
demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Oh, namun aku bahagia 1001 malam.